Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua diberi kesempatan untuk berkumpul dan berbincang pada pertemuan kali ini untuk membahas tema yang sangat penting bagi kita semua, yaitu dengan tema mengimani nama-nama Allah dan sifatnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Basarudin sebagai moderator pada kali ini, dan saya sendiri ditemani teman-teman saya, ada Ahyudi Audid, Fahrul Syakir Sidik, dan ada Muhammad Esti. Dan ada Pak Ustadz. Sebelum kita memulai, mungkin alangkah baiknya kita saling sapa masing-masing dari teman-teman saya terlebih dahulu ya Pak. Gimana nih buat teman-teman pada hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Insyaallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Terakhir yang kita tunggu-tunggu pada kali ini yaitu ada Ustadz Abdul Hadi. Ya, ada Ustadz Abdul Hadi. Gimana Pak hari ini kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Hujan-hujan. Keluarga sehat semua Pak, keluarga. Alhamdulillah sehat semua. Nah, sebelum kita memulai tema pada kali ini, izinkan saya ingin sedikit memberi gambaran dalam Islam. Kita mengenal 99 nama Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Nama-nama ini bukan hanya sekedar nama, tapi juga menggambarkan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Nah, hari ini kita akan menggali lebih dalam mengenai tema kita pada hari ini, yaitu mengimani nama-nama Allah dan sifatnya. Jadi buat teman-teman, simak terus sampai selesai ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih itu Asmaul Husna. Mungkin dari Mas Rizky boleh dijelaskan teman-teman. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Mas Basarudin. Ustadz izin bertanya. Ayo. Ya, saya ingin bertanya, kenapa sih kita pelaku muslim itu wajib mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam, yang pertama iman itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu Allah memiliki 99 nama yang sangat agung. Ikut nama itu memiliki makna tersendiri. Kita contohkan yang Allah memberikan pada seluruh makhluk sekalian alam tanpa pilih bulu. Itu dari satu nama, belum yang masih berapa? 98 lagi. Itu baru satu aja kita udah merinding. Kalau bagi orang yang beriman mendengar nama itu sudah merinding. Itu karena itulah wajibnya kita mengimani, dan kita pun harus sangat meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat atau nama-nama yang agung. Seperti itu. Iya. Jawaban kali berikutnya. Iya. Jadi berarti kita ini semakin kuat itu dengan mengetahui maknanya gitu ya. Makna yang mendalam dari arti nama Ar-Rahman, arti nama Ar-Rahman. ya, jadi kita lebih kuat. Nah, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Ada Ar-Rajak yang memberi rizki, ya. Yang maha memiliki rizki, ya, maha menghendaki rizki. Makanya di dalam ini sedikit menguraikan tentang nama-nama Allah, ya, tentang Asmaul Husna. Sedikit menguraikan tentang Asmaul Husna ini. Apabila kita mau berkeinginan meminta kepada Allah, tujuan kita ini apa nih? Ya, misalkan kita pengen banyak rizki, kita ketuk Allahnya dengan namanya. Nah, Ar-Rajak. Nah, di situ kita keyakinan kita bahwa Allah yang memiliki rizki. Jangan kita berdoa meminta rizki, tapi kita tidak mengenal namanya yang maha punya rizki seperti itu. Namanya itu kita pakai, kita yakini seperti itu dalam berdoa. Itu kita minta kelembutan teman kita nih, teman kita hatinya
suka galak, misalkan orangnya suka kasar, kita minta dilembutkan. Kita berdoa, ya Allah lembutkan hati. Tapi kita tidak mengenal sifat Allah yang lembut apa? Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif. Kita panggil dulu Allahnya. Ya, kita minta kelembutan kepada sahabat kita, saudara kita, terutama kita pribadi seperti. Insya Allah akan lebih mustajab ya Pak. Nah, itu Tuhan disebut namanya. seperti Allah. Itu alurnya keimanan kita. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sudah sangat kita dapat memahami betul. Ya, anak kadarnya ya. Ya, karena Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih kepada Mas Reski. Nah, setelah kita tahu apa itu Asmaul Husna, sekarang kita bahas lebih dalam bagaimana makna nama-nama Allah ini relevan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Pak Hul boleh dipersilakan untuk bertanya. Ya, baik Mas Basarudin, terima kasih. Saya mau nanya nih Pak Ustadz. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari, gimana sih cara kita mengimani nama Allah? Apalagi kalau kita sedang lupa gitu, gimana itu? Nama-nama Allah. Iya. Cara kita meyakini mendalami nama-nama Allah di kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia. Ini yang harus benar-benar kita lebih mengenal bahwa Allah itu Maha Penyayang, Maha Pemberi, ya, Maha Pelindung. Nah, dalam sehari contohnya di saat maaf kalau kita bilang tetangga kita kena musibah, ya di sana di sini sekarang ada banyak bencana, kok kita selamat. Disitulah Allah sedang melindungi kita. Di situ ada nama Allah Maha Pelindung, Maha Melayani. Bahkan Allah mendengar apa yang tidak orang-orang dengar, yang tidak makhluknya didengar. Allah mendengar jantung kita, hati kita, keinginan kita, niat kita saja Allah sudah tahu. Maha melihat. Seperti itu. Dia mah selalu ada dalam hati kita. Lalu Allah itu selalu ada. Ya kita adakan. Masih kita adakan. Allahnya harus kita adakan dengan keingatan kita kepada Allah dengan apa? Banyak-banyak mengingat Allah dengan berzikir Allah. Betul, seperti itu. Luar biasa ya. Ini kalau ngomong-ngomongin kayak gini, ini sebenarnya belum pantas ini. Terima kasih. Ya, masih ada barangkali. Terima kasih Mas Faru untuk pertanyaannya. Nah, untuk lanjut ke poin berikutnya, yaitu sifat-sifat Allah. Mungkin kalau tadi kita bahas namanya, sekarang kita coba gali lagi bagaimana sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluk. Boleh Mas Adit untuk bertanya. Terima kasih Mas Basar sebelumnya. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apa sih yang membedakan sifat Allah dengan sifat makhluk ya? Yang membedakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini pangkalnya dulu apa cabangnya dulu? Ini maksudnya ya. Kalau dibilang pangkalnya dulu, sifat Allah itu memiliki 20 sifat. Ya, seperti wujud, qidam, baqa, mukhalamatu, khawadisi, dan seterusnya. Ya, sampai 20. Nah, di antaranya sifat-sifat itu tidak bisa dimiliki oleh makhluk. Ya, tidak bisa dimiliki oleh makhluk, tapi bisa dimiliki oleh makhluk dengan izin dan ridha Allah. Ini jangan sampai. Yang maksudnya tidak bisa dipaksakan oleh manusia. Sifat Allah ini, tapi bisa dimiliki oleh makhluk. Ya, dengan izin Allah. Contohnya, Allah di sini diterangkan yang pertama sifatnya adalah wujud. Kita terpaksa atau dipaksa untuk mengenal Allah dengan wujudnya. Seperti apa wujud Allah? Ini kalau dibicarakan tentang wujud Allah, kita dibilangnya bisa jadi termasuk golongan yang asik. Kita mewujudkan Allah ya, termasuk golongan yang murtad. Ya udah murtad gitu kalau bicara tentang mewujudkan Allah. Nah, kita uraikan bagaimana Allah itu memiliki wujud adalah
bukti wujudnya ada Allah adalah penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. Itu uraiannya seperti itu. Tapi jangan sampai Allah sedang berjalan, nggak ada itu kita melihat itu. Kita termasuk golongan fasik ya ini. Itu perbedaannya antara Allah dengan makhluk, terutama dengan manusia. Seperti itu. Jadi kalau manusia wujudnya ya seperti ini jalan. Wujudnya. Kalau Allah wujudnya apa? Ciptaannya yang harus kita yakini, itulah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Cukup sepertinya Pak Ustadz, itu saja yang saya tadi Pak. Ya, terima kasih Mas Radit untuk pertanyaannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Sebelum kita tutup, saya juga ingin meminta pesan nih Pak Ustadz, untuk kita semua apa nih? Pesan buat kita di kalangan di era yang zaman sekarang gitu Pak, mengenai tema kita yang kali ini, yaitu mengimani sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Pak. Ya, ini pesan terutama untuk anak-anak sekalian yang sudah hadir di sini, untuk kita mengimani tadi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kita harus banyak merenungkan tentang keagungan Allah, itu intinya, supaya kita lebih mengenal sifat-sifat Allah. Supaya merenungkan dalam hal seperti ini. Di saat kita ada yang memberi, nah kita harus segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi kita lebih kepada Allahnya, kemudian kepada makhluk yang memberinya. Jadi kita ibadahnya kepada Allah dan berterima kasihnya kepada makhluk. Kesannya kita harus banyak menghikmah. Ya, kesannya ini harus banyak menghikmah dengan kejadian-kejadian baik dari sesama makhluk, baik dari semesta alam. Itu lebih mengenal itu. Terima kasih banyak ya Pak untuk semua penjelasan pada kali ini Pak. Juga buat teman-teman semua, terima kasih juga waktunya khususnya untuk Pak Ustadz. Terima kasih banyak ya Pak. Semoga podcast kali ini bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Ya, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada podcast kali ini. Semoga bisa kita ambil hikmah yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.